Ingat, meskipun Anda telah memotong Dao dan mencapai keabadian, Anda belum memperoleh hubungan dan berkah dari hukum alam atas, dan belum mencapai langkah memelihara ketuhanan. Meskipun Anda tidak dapat secara langsung mengontrol hukum surga dan bumi untuk berperang seperti dewa, itu benar, itu juga hal yang baik untuk Anda, karena dengan cara ini, Anda dapat dengan sempurna menyembunyikan semua yang Anda miliki dan menjadi eksistensi yang paling aneh dan kuat di benua ini. Dan latihan dan kekuatan yang Anda gunakan sama seperti sebelumnya, kecuali esensi tubuh Anda telah mengalami transformasi, dan di bawah baptisan kekuatan saya dan bagian dari hati malaikat, Anda telah mendapatkan kekuatan tirani yang melampaui semua makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah ekstrim dari kesempurnaan besar kesengsaraan melintasi, itu tidak akan mampu mengalahkan Anda saat ini. Pembangkit tenaga listrik nomor 1 di daratan dalam arti sebenarnya akan lahir saat Anda memegang pedang Shuro. Petik 2. Keroncongan. Dalam sekejap, makam di depannya bergetar hebat dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pedang dengan garis sempurna hitam dan putih akhirnya muncul. Ya Tuhan, lihat, itu, warisan Shuro. Apa yang terjadi dengan bos? Long Kun dan yang lainnya berteriak, apalagi menghentikannya saat ini, bahkan jika itu hanya menunggu dan menonton, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Su yang memegang pedang ini, dia merasakan rasa integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan malaikat dan kekuatan surah hidup berdampingan, memungkinkan Su yang mendapatkan kekuatan murni. Semua pengaruh negatif yang berhubungan dengan jiwa telah dibersihkan. Sebaliknya, Tuo Bayun yang malanglah yang mengira dia memiliki segalanya. Faktanya, dia hanya itu lelucon, itu boneka untuk gaun pengantin Su Yang. Itu bagus, Kuan seharusnya membayar harga untuk membantai keluarga Qian Yunzong. Wah, aku tidak tahu apa manfaat kekuatan malaikat itu untukmu. Lagi pula, aku tidak mengendalikan kekuatan ini terlalu lama, jadi aku diasingkan dari para dewa. Satu-satunya hal yang jelas adalah penyembuhan yang kuat kekuatan-kekuatan malaikat. Itu tidak ada bandingannya dengan kekuatan apapun di benua kami. Anda harus menyembunyikan semua yang Anda miliki. Petik 2. Mengerti. Di beberapa titik ketika Su yang berada di luar, ada jubah hitam, hanya alis dan matanya yang terbuka, dan bahkan wajahnya terhalang oleh jubah hitam itu. Dan garis sebenarnya dari pedang di tangannya tersembunyi sempurna di bawah kekuatan surahnya yang unik dan kuat, dan itu tampak seperti pedang kuno yang terbakar dengan aura hitam. Namun demikian, tidak ada yang berani menyangkal bahwa Su yang saat ini jauh lebih kuat darinya setiap saat. Tampaknya orang yang berdiri di depannya adalah Dewa Shuro yang sebenarnya. Tenang, Anda telah memberdayakan saya, memberitahu saya semua yang ingin saya ketahui, dan membimbing saya ke depan. Dalam hati saya, Anda sudah setengah dari guru saya. Sekarang, saya akan memenuhi janji saya kepada Anda. Tebus jiwa Anda. Sebagai untuk langkah selanjutnya, saya akan mempertimbangkan untuk memberi teman saya kesempatan untuk menjadi dewa. Sura mendengus, "Nak, kamu ingin bertanya padaku, bagaimana kamu bisa membiarkan pasanganmu mendapatkan dunia jiwa dengan warna sambil menghindari telinga dunia atas? Sangat sederhana, tunggu aku memberimu hati malaikat, Anda sendiri memiliki kemampuan untuk memberikan warna. Setelah transformasi Anda, selama mitra Anda memasuki puncak alam penyeberangan kesengsaraan, mereka dapat memblokir alam atas agar tidak memotong jalan terlebih dahulu." Petik 2. Itu bagus. Keroncongan, nafas hitam beriak, dan semua hiruk-pikuk dari seluruh ruang paralel benar-benar sunyi. Setelah pikiran jiwa Sura melakukan semua ini, dia memberitahu Su yang jalan dari menara tak terbatas, dan itu benar-benar runtuh dan menghilang. Semua yang harus dia lakukan adalah menunggu keselamatan Su Yang. Kembali di depan semua orang, meskipun kekuatan dan temperamen Su Yang telah banyak berubah, perasaannya terhadap semua orang secara alami tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, dan rasa kemudahan dan keintiman yang tak dapat dijelaskan masih tetap ada. "Bos, kamu." Su Yang menghela nafas sedikit ketika semua orang ragu-ragu untuk berbicara. "Seperti yang Anda lihat, saya telah mewarisi kekuatan Shuro. Beberapa hal tidak nyaman untuk saya ceritakan kepada salah satu dari Anda sekarang, karena melakukan hal itu kemungkinan besar akan membawa Anda bencana yang menghancurkan. Anda hanya perlu mempercayai saya. Jika Anda tidak pernah pergi, saya akan memberi Anda masing-masing penjelasan yang memuaskan." Petik 2. Setelah Su Yang selesai berbicara, Permaisuri adalah yang pertama merespons. "Tidak peduli apa dunia ini, kamu akan selalu menjadi orang yang paling aku sayangi. Ayang."
Suara jiwa dari permaisuri datang ke pikiran Su Yang, dan keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, dan sentuhan bahaya dari permaisuri melelehkan semua penghalang yang mungkin. Yang lain juga mengikuti, mengatakan bahwa bahkan jika mereka mati, mereka tanpa syarat akan percaya dan mendukung Su Yang. Itu bagus. Yang harus kita lakukan sekarang adalah pergi ke Tower of Infinity dan menyingkirkan Tuo Baiyun. Semua orang mengangguk. Adapun Soul of Sword, mulai hari ini, kamu akan resmi menjadi anggota tim kami, dan juga pelayanku dari Su Yang, rekanku, dan saudaraku. Kamu tidak perlu berubah menjadi bentuk pedang kecuali ada periode pertempuran yang diperlukan. Petik 2. Sword Soul menjawab dengan hormat, membelai dadanya. Awalnya, dia khawatir Su Yang akan meninggalkan dirinya jika dia memiliki pedang Sura yang lebih kuat, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Yang, bahkan sebagai jiwa pedang, dia juga penuh kehangatan dan tergerak. Mengkomunikasikan semuanya dengan baik, Su Yang dengan lembut melambai ke kekosongan di belakangnya, dan lubang kekosongan yang besar tapi sangat stabil muncul. Apa, lebih dari selusin orang di tempat kejadian benar-benar bingung. Nah, Nima ini terlalu kuat, kan? Bos, kamu sekarang, bukankah kamu akan tumbuh ke puncak kesengsaraan? Su Yang terkekeh, hanya memberi Long Kun pandangan yang berarti, dan kemudian dengan mantap mengirim semua orang ke sisi lain dari kekosongan dan celah ini. Melintasi puncak, saya khawatir tidak lagi memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk Su Yang di depan Su Yang, semua orang di bawah kesempurnaan agung kesengsaraan hanya dapat dijelaskan oleh semut. Bahkan di alam ekstrim Dzogchen, selama Su Yang mengumpulkan semua kekuatannya, dia harus bisa membunuh dengan satu pukulan. Dalam arti tertentu, Su Yang sudah menjadi orang pertama yang tak tertandingi di bawah para dewa. Ketika saya membuka mata lagi, pengaturan di depan semua orang telah berubah secara drastis. Ciri terbesar dari ruang paralel ini adalah awan di langit selalu berwarna ungu merah, yang terlihat sangat megah dan indah. Udara juga penuh dengan bau segar, dan itu tidak terlihat seperti medan perang kriminal yang dibesarkan dengan kehancuran dan kabut asap. Wow, akhirnya aku sampai di tempat yang membuat orang-orang merasa nyaman. Bos, apakah ini ruang tempat Tower of Endlessness berada? Su Yang mengangguk, aku akan memberitahumu sisa tindak lanjutnya dengan hati-hati. Sekarang kamu hanya perlu mengingat bahwa Dao Jun Xiaoyao, pemilik Infinity Tower, adalah musuh kita, sama seperti Tuo Baiyun. Apa? Su Yang tahu bahwa semua orang penuh keraguan, tetapi saat ini dia tidak berniat menjelaskan apapun kepada semua orang. Saat ini, hal terpenting bagi Su Yang adalah menemukan Tower of Infinity secepat mungkin, dan pada saat yang sama menemukan Bai Liansui dan Jiu Petal Chao Tianstren, yang kehilangan jejaknya untuk sementara, untuk membuat timnya menjadi A model lengkap lagi. Ruang di depannya terlihat sangat cerah dan harmonis, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ruang seperti itu dipenuhi dengan ancaman kekuatan Shuro yang menakutkan. Tentu saja, kekuatan Shuro yang disebutkan di sini sama sekali berbeda dengan kekuatan sebenarnya dari Sura yang diwarisi oleh Su Yang, tetapi kekuatan jahat yang penuh kebencian dibimbing oleh jiwa Shuro ke dalam tubuh Tuo Baiyun. Saat orang-orang terus memperdalam, aura pembunuhan yang menakutkan terus meningkat, dan udara dipenuhi dengan gelombang udara yang tampaknya hitam, dan gelombang udara ini hanyalah aura jiwa mati yang memancar dari tubuh Tuo Baiyun. Berdasarkan sifat dari nafas-nafas ini, tidak mungkin untuk menilai intensitas kekuatan apa yang dapat diberikan oleh jiwa-jiwa yang mati yang tersusun dari nafas-nafas ini. Namun, sejak Su Yang terlahir kembali dan berubah sekali, kepercayaan semua orang telah meningkat pesat, karena semua orang tahu bahwa Su Yang saat ini adalah keadaan puncak kekuatan sebenarnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, pedang Shuro di tangannya memancarkan kekuatan seperti dewa. Saya khawatir jika Anda melihat seluruh benua secara keseluruhan, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya untuk maju. Hahaha, perasaan kali ini menyegarkan banget, perasaan pegang pahanya sudah lama sejak bos, aku sudah tidak sabar ingin bertemu pria Tuo Baiyun sekarang juga. Long Kun juga berada di puncak dalam hidupnya. Hal favoritnya untuk dilakukan adalah memeluk pahanya. Sejak dia bertemu Su Yang dan bergabung dengan tim Su Yang, kehidupan Long Kun mulai berjalan jauh, bahkan dia. Pengalaman selanjutnya lebih banyak legendaris dari pengalamannya sendiri sebagai keturunan Phoenix. Jika kamu pergi dengan Long Kun, kalian bisa mengatakan lebih sedikit. Jika tidak ada bos, hanya dua kuasmu, diperkirakan mereka akan jatuh ke ruang ini sejak lama. Ling Qingsu tampaknya telah membuka satu identitas lagi tanpa menyadarinya, yaitu,
ahli tukau portabel Long Kun. Semua orang pergi jauh-jauh, suasananya tidak seserius yang mereka kira, tetapi atmosfer hitam di ruang angkasa membuat semua orang lebih tidak nyaman. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa bahkan tidak ada jejak informasi hukum di ruang ini? Su yang tiba-tiba membuka mulutnya dan memberi semua orang perspektif yang sama sekali berbeda. Sepertinya begitu. Ini benar-benar berbeda dari ruang yang pernah kita alami sebelumnya. Tanpa kekuatan hukum, itu berarti tidak ada banyak bahaya. Ini sepertinya bukan hal yang harus diwaspadai. Petik 2. Kurasa tidak. Ketiadaan kekuatan hukum berarti batas kekuatan yang bisa bertahan di ruang ini akan diperbesar secara tak terbatas. Bahkan jika itu adalah kekuatan dewa sejati, aku takut itu tidak akan dapat merusak ruang ini. Petik 2. Benar saja, permaisuri berpengetahuan luas, dan sudut serta arah pemikirannya tentang masalah benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Faktanya, apa yang dikatakan permaisuri adalah kekhawatiran Su Yang. Su Yang, tentu saja, tidak takut pada siapapun sekarang, tetapi pernah menjadi tempat menakutkan di menara tak terbatas. Apa yang harus dilakukan rekan satu tim di belakang mereka? Yang lebih penting adalah sekarang lawan semua orang sudah pasti bukan satu-satunya Tuo Bayun, belum lagi bahaya tersembunyi yang mungkin ada di sekitarnya. Xiao Yao Daojun adalah ancaman nyata bagi menara yang tak ada habisnya. Keroncongan, semuanya, hati-hati, ada bahaya, semua orang bersembunyi di belakangku. Naluri wawasan Su yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, suara ini datang dari jarak ribuan mil, tetapi Su yang mampu bereaksi untuk pertama kalinya. Hanya satu detail ini yang cukup untuk mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ya Tuhan, bosnya sangat kuat sekarang, sepertinya jarak antara kita dan dia tidak bisa dibuat dalam hidup ini. Hehe, bukankah kamu hanya ingin menemukan alasan yang sempurna untuk menahan pahamu? Selamat, Anda mengerti. Semua orang dengan cepat memahami konsep seperti apa yang seharusnya hanya 1000 mil itu. Itu adalah kunpeng besar dengan cahaya hitam yang terpancar dari seluruh tubuhnya saat yang disebut kunpeng melebarkan sayapnya dan terbang sejauh 90.000 mil. Sekarang semua orang dapat melihat pengalaman ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ya Tuhan, ini kunpeng. Keberadaan sejati tingkat raja dalam spesies roh prasejarah legendaris adalah tingkat yang lebih kuat dari kerakusan. Aku tidak bisa membayangkan bahwa ada binatang legendaris seperti kunpeng di ruang ini. Jangan bergerak, aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Orang yang berbicara bukanlah kakak laki-laki Su Yang, tetapi jiwa Chang Qianjian, seorang pria yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api merah. Itu menjadi tubuh pedang langit miliknya untuk pertama kalinya, dan langsung terbang ke 9 langit. Aura pedang yang menakutkan mengeluarkan suara samar, dan menekan ke depan ke arah di mana kunpeng terbang. Keroncongan, ada ledakan dahsyat lainnya, dan dua kekuatan bertabrakan di udara, menghasilkan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Seluruh langit sedang berjuang di bawah selubung kekuatan ini dalam sekejap. Kunpeng, pria dewasa berumur jutaan tahun, aku tidak berharap kamu bersembunyi di ruang ini. Kalian berani menerobos ke area menara tak berujung terakhir kali. Apa dosa yang harus kau lakukan? Kami tidak berniat menyinggung yang kuat di alam menara tak berujung. Satu-satunya tujuan kami di sini adalah menemukan Tuo Bayun yang mewarisi kekuatan jahat Shuro. Pada saat ini, Su Yang juga terbang, mendatangi jiwa Chang Qianjian, dan berkomunikasi langsung dengan ahli kunpeng yang kuat ini. Nafasnya sangat kuat. Aku tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di timmu. Aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu. Jelas kekuatan Su yang berada di luar harapan kunpeng, tetapi dia tampaknya tidak ingin mundur. Sebagai penjaga mutlak bidang ini, dia tidak pernah mendapat izin dari Master Menara tak berujung lagi, dia tidak akan pernah melepaskannya. Siapapun masuk area inti yang benar-benar tak berujung. Tapi kali ini Su yang sepertinya tidak ingin berdebat dengannya, karena lawan adalah batu sandungan, maka hanya ada dua kemungkinan hasil, dia menyerah melawan dirinya sendiri, atau dia binasa sendiri. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk membuat pilihan baru, kembali kemanapun Anda berasal, atau mati dengan patuh. Su yang tidak pernah memiliki kebiasaan mengulangi kata-katanya sendiri. Ternyata itu adalah peringatan. Su yang mengerti bahwa kunpeng harus cukup memperhatikan kata-katanya, jika tidak, dia juga akan membayar harga yang menyakitkan. Namun sayang, meski kunpeng ini sangat menyadari kekuatan Su Yang, bukan berarti ia harus memilih untuk mundur. Manusia, aku tahu kamu sangat kuat,
Tapi ini jelas bukan tempat di mana kamu bisa menjadi tidak bermoral. Sebelum aku marah, yang terbaik adalah membawa orang-orangmu dan segera pergi. Kalau tidak aku akan membiarkanmu mengerti apa arti kata Kunpeng. Petik 2. Su yang tertawa keras, kamu, itu lucu. Apakah kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Setelah kamu menyadari tingkat kekuatanku, kamu bahkan tidak memilih untuk mundur. Seperti kata pepatah, praktisi adalah orang yang brilian, jelas Anda bukan tipe orang seperti ini, jadi hanya ada satu hasil yang Anda hadapi. Petik 2. Gemuruh. Nafas mengerikan pecah dalam sekejap, dan seluruh langit tampak terbenam dalam kemarahan Su yang saat ini. Di saat yang sama, permaisuri dan orang lain di belakang mereka juga datang satu demi satu. Ketika mereka melihat siluet besar Kunpeng ini, mereka semua secara naluriah mengambil nafas. Ya Tuhan, ini adalah keberadaan spesies roh prasejarah tertinggi dalam legenda. Aku berkata, jika kamu bisa memasukkan benda ini ke dalam tubuhmu dan menjadi roh binatang yang kamu korbankan, apa efeknya? Long Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Lakukan, biarkan aku melihat berapa banyak kucing yang benar-benar kamu miliki. Su yang tidak ragu-ragu lagi kali ini, mencubit taktik dengan kedua tangan, dan aura menakutkan langsung meledak dari warna hitam dan putih di tubuhnya, dengan cepat mengelilingi tubuh Kunpeng. Kekuatan macam apa ini? Kamu juga memiliki kekuatan sura di tubuhmu, apa yang terjadi? Kunpeng benar-benar terpana, dia tidak pernah bermimpi selain Tuo Baiyun. Ada orang lain di daerah ini yang memiliki kekuatan sura yang menakutkan. Kenapa? Kamu sepertinya sudah tidak asing dengan kekuatan ini. Kunpeng tidak menyembunyikan apapun kali ini, tetapi menatap Su Yang dengan dingin. Itu karena barusan ada penyusup yang tidak bisa menahan diri, dia adalah keturunan dengan kekuatan sura. Dia telah ditekan oleh formasi penghakiman menara tak berujung yang paling menakutkan di ruang ini. Tentu saja, Su Yang dan yang lainnya mengerti bahwa orang yang sangat berkuasa yang dikatakan Kunpeng adalah Tuo Baiyun. Tiba-tiba Su Yang punya ide, dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata kepada Kunpeng, saya punya proposal yang sangat bagus. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk mencobanya. Proposal apa? Ada sedikit kewaspadaan di mata Kunpeng. Karena aku dan pria dengan kekuatan sura sebelumnya adalah lawanmu, mengapa kamu tidak melepaskannya dan membiarkan aku berduel dengan dia? Dan tidak peduli apa akhir dari duel ini, untukmu dan pemimpin dari menara tak terbatas, itu adalah hadiah. Petik 2. Kunpeng tiba-tiba memasang wajah kusam, dan mengangguk dengan dingin. Kata-katamu sepertinya masuk akal. Saya melihat Kunpeng tiba-tiba bergerak, dan aura mengerikan pecah dalam sekejap, dan badai raksasa yang tak berujung muncul di ruang sekitarnya, dan semua tim Su yang terjebak di dalamnya dalam sekejap. Ya Tuhan, kekuatan badai ini terlalu kuat. Apakah ini kekuatan Kunpeng sebagai makhluk roh prasejarah terkuat? Tentunya semua orang masih meremehkan dasar dari Kunpeng dalam kurun waktu jutaan tahun yang matang ini. Yang lebih mengerikan, badai ini sepertinya masih memiliki kemampuan yang kuat untuk menelan kekuatan hidup, yang artinya Kunpeng ini sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan jalan sampai batas tertentu, yang sangat mengerikan. Kulit Su yang berangsur-angsur menjadi dingin, dan mudah untuk membunuh Kunpeng ini dengan kekuatannya saat ini. Tetapi sebelum itu, Su Yang masih ingin mendapatkan berita yang lebih berguna dari pria besar ini. Rusak, Su Yang mengeluarkan raungan keras, dan gelombang hitam dan putih yang mengerikan tiba-tiba memancar dari tengah tangannya. Ketajaman bila udara ini sulit dibayangkan, dan itu akan memotong pusaran badai di depannya berkeping-keping sejenak. Sungguh kekuatan yang menakutkan, ini pertama kalinya saya melihat ras manusia yang kuat dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Tentu saja, pemilik menara tidak dihitung. Hahaha, kamu tahu bahwa Big Bird ketakutan sekarang, jika kamu tidak ingin menjadi musuh kami, maka keluarlah dari bidang penglihatan kami secepat mungkin. Long Kun sekali lagi melompat keluar dari urusan rutin dan mulai memoles perasaan keberadaannya, tetapi Kunpeng ini sama. Sekali tidak memberi dirinya wajah yang baik, tetapi memilih untuk merawatnya sendirian pada saat ini, dan angin pusaran air yang keras dan gelombang langsung menyerbu di depan Long Kun. Dia hampir menggulingkan tubuhnya ke dalam kehampaan dalam sekejap. Cepat dan mulailah seni sejati Xuan Wu, dan Anda tidak boleh dipaksa oleh kekuatan ini. Ada kekuatan Tao di dalamnya, dan Anda bukan lawan. Petik 2. Jiwa Pedang Langit segera mengirimkan 1 poin, ketika Su Yang tidak mengambil tanggung jawab pemimpin tim, Jiwa Pedang Langit menggantikannya. Benar saja, penilaian Jiwa Pedang Langit itu tidak salah,
saat Long Kun menyalakan kekuatan sejati Xuanwu, pelindung tubuh Qi di luar tubuhnya semuanya hancur. Jika perintahnya tiba pada suatu saat di malam hari, maka Long Kun kemungkinan besar berada di pusaran ini. Dalam sekejap tubuh itu hancur berkeping-keping. Su Yang mempertahankan sikap diam dari awal sampai akhir, dan dia juga ingin melihat sejauh mana kekuatan tertinggi Kunpeng. Lapangan Kunpeng. Dalam sekejap, Kunpeng akhirnya menampilkan latar belakang terkuatnya, dan semua badai di belakangnya bergabung menjadi satu pada saat ini, membentuk gelombang persegi panjang angin dan ombak yang hampir menutupi langit. Di daerah ini, Kunpeng hampir menjadi tuannya. Nafas Dao yang menakutkan mulai melahap nafas kehidupan semua orang di sekitarnya dengan gila-gilaan. Setiap kali dia melihat vitalitas ini secara bertahap ditelan oleh kekuatan Dao, hati Su Yang akan memberi umpan balik semua yang Sura katakan kepadanya. Ini membuat Su Yang penuh dengan kekecewaan di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya, dia memiliki gagasan ingin mengubah seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Su Yang sangat jelas bahwa jalan ini memiliki jalan yang panjang, bahkan jika dia telah kehabisan pengalaman hidupnya, dia mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi lebih baik memiliki tujuan daripada memanjakan diri dalam kebingungan dan tidak pernah berakhir. Memotong. Hanya sepatah kata, seluruh orang Su yang benar-benar dalam keadaan pertempuran di saat berikutnya, bahkan jika kekuatan yang mengerikan adalah Kunpeng berusia jutaan tahun di depannya, tidak mungkin untuk menolaknya. Apa? Nafas seperti ini sangat mengerikan, bisa dibandingkan dengan penguasa menara, dari latar belakang seperti apa orang ini berasal, dan apa hubungan antara dia dan Shuro. Kunpeng tiba-tiba berubah pikiran, di satu sisi, dia tahu betul bahwa dia tidak punya peluang menang setelah Su Yang mulai serius. Di sisi lain, Kunpeng juga ingin mencari petunjuk yang lebih bermakna di Su Yang. Setelah mengkonfirmasi pemikiran ini, Kunpeng dengan tegas menyerah dan terus melanjutkan dengan Su Yang. Dia tidak ingin membiarkan rentang hidupnya jutaan tahun hancur di tangan Su Yang tanpa arti. Hampir dalam sekejap, formasi menara tak berujung yang menyegel Tuo Bayun turun sekali lagi. Di tengah cahaya yang menyilaukan, siluet Tuo Bayun yang sudah tertidur kembali terbangun. Dengan munculnya lingkaran sihir, Kunpeng juga kehilangan jejaknya. Hahaha, burung besar dan bodoh itu sebenarnya tahu bahwa kamu takut pada bos, kamu benar-benar mengerikan sekarang. Jika kita adalah musuh, kurasa kamu bisa dengan mudah menaklukkanku dengan nafasmu. Berhentilah menyanjung dan berkonsentrasi. Nafas Tuo Bayun ini tampaknya jauh lebih kuat daripada awalnya. Aku punya firasat bahwa dia seharusnya melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui dalam perjalanan. Su Yang memang pantas menjadi pria yang sudah berada di puncak daratan, wawasannya sangat tepat, namun nyatanya Tuo Bayun melakukan beberapa hal keji selama perjalanannya menuju menara tak berujung. Hehehe, Su Yang, kalian akhirnya datang. Tampaknya pertempuran antara kamu dan aku tidak bisa dihindari. Awalnya saya berpikir untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan dinasti Jin Utara saya setelah mewarisi kekuatan penuh Shuro. Sekarang sepertinya Anda tidak memberi saya kesempatan ini. Su Yang mencibir, semua orang pintar, jadi tidak perlu terus membatasi. Sejak aku membunuh saudaramu, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh. Tuo Bayun tidak berbicara omong kosong. Tiba-tiba, tangannya terangkat tinggi di udara, dan aura hitam yang menakutkan meletus sembarangan. Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya hampir seketika mengisi seluruh kekosongan dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dilepaskan dari tubuh awan, ya Tuhan, jiwa-jiwa yang mati ini berjumlah lebih dari 10 juta, apa sebenarnya yang dilakukan Tuo Bayun ini? Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan Surasu yang benar-benar berlawanan dengan kekuatan yang dilepaskan dari Tuo Bayun. Padahal, Tuo Bayun saat ini hampir identik dengan setan. Hahaha, terkejutkan. Aku janji nanti kamu akan lebih terkejut lagi. Jiwa undet yang tak terbatas mulai bersiul ke arah tim Su Yang. Lakukan. Kaisar wanita memberi perintah, dan semua orang di tim kecuali Su Yang bubar secara terpisah untuk membantu Su Yang bersama. Saat ini Su Yang sudah bergegas ke depan Tuo Bayun. Pertarungan takdir yang sebenarnya akan segera terjadi. Gunakan semua kemampuanmu, Tuo Bayun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya kamu bertarung sebagai biksu. Su Yang sama sekali tidak perlu bersikap sopan dengan pihak lain. Satu-satunya tujuan hari ini adalah membunuh orang ini dan membalas dendam para tetua Qian Yunzong yang sudah mati. Terserah kamu. Tuo Bayun tiba-tiba membuat pisau besar berdarah di tangannya dan menebasnya di depan Su Yang.
Nafas yang mengerikan benar-benar meletus dalam sekejap, dan jiwa-jiwa yang mati tampaknya telah menjadi sangat kejam saat mencium cahaya pisau yang berdarah. Aku mengerti, yang tersegel di senjatanya adalah kekuatan darah dari mereka yang dipenggal olehnya, dan apa yang dia lepaskan dengan tubuhnya adalah kebencian dari orang-orang itu. Jumlah dari keduanya adalah dunia, yang paling menakutkan kekuatan jahat di planet ini. Petik 2. Saran Kaisar Wanita memberi banyak bantuan kepada Su Yang. Saat berikutnya Su Yang naik ke udara, melipat tangannya, dan meletakkan gambar yin dan yang hitam dan putih di atas kepalanya, yang muncul. Ini adalah hukum Tao yang diciptakan oleh Su Yang sendiri, di ruang ini tanpa batasan energi, kekuatan terbesar dapat ditampilkan dengan sempurna. Segera setelah itu, semua jiwa yang mati di ruang ini sepertinya telah ditelan oleh pusaran yang sangat kuat, dan mereka dengan cepat bergerak mendekat ke arah peta yin yang Dao di atas kepala Su Yang. Aku masih belum bisa memikirkannya, kamu masih punya metode seperti itu. Tuo Bayun pergi dengan ganas lagi, dan air terjun rambut hitam langsung naik ke langit, semuanya berubah menjadi merah darah pada saat ini, dia telah menjadi iblis yang lengkap. Sayangnya, sampai saat ini dia mengira bahwa kekuatan ini adalah kekuatan Shuro yang sebenarnya. Tarian Sura Sifang, gemuruh. Dalam sekejap, Rashomon yang familiar muncul lagi. Tuo Bayun menggunakan tindakannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia dan Tuo Bahong dalam prakteknya mirip. Rashomon yang menakutkan terbuka lagi, dan semua jiwa yang mati benar-benar melarikan diri pada saat ini, bergegas ke semua orang di tim Su yang seperti orang gila. Meskipun jiwa-jiwa yang mati ini tidak memiliki sistem kultivasi sendiri, begitu kekuatan ini berkumpul, tekanan mental pada target akan sangat buruk. Ya Tuhan, kepalaku akan meledak, permaisuri, apakah ada cara yang baik untuk membantuku? Sebagai sebuah tim, Long Kun adalah perisai daging terkuat selain Su Yang, dan dia sedikit kewalahan saat ini. Wah, biasanya kamu bisa memeluk pahamu, tapi sekarang kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan ruang yang cukup bagi bos, karena hanya dia yang benar-benar bisa menghancurkan momok Tuo Bayun. 8 dewa menyeberangi laut untuk menunjukkan kekuatan magis mereka, dan semua orang di tim memainkan peran yang tak tergantikan dan tekun. Pada saat yang sama, Su Yang sendiri mulai berusaha sekuat tenaga, tidak berencana memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bernafas. Saya melihat peta jalan yin dan yang di atas kepala Su Yang, tersebar dari tengah saat ini. Sebuah tangan hitam dan putih tak terlihat turun dari langit, seolah-olah itu adalah tangan Tuhan, itu meledak di permukaan bumi hampir seketika, meledakkan semua kebencian undead di sekitarnya hingga hancur. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar tangan Tuhan? Bos, kamu sangat tampan. Bahkan Su Yang sendiri terkejut dengan langkah ini, karena teknik ini sama sekali bukan teknik milik Sura, tetapi Su Yang menciptakan kombinasi baru dari diagram Yin dan Yang Dao setelah mewarisi kekuatan Sura. Dinamakan tangan Tuhan, yang disebut Tuhan, ini adalah kekuatan di atas dunia, di atas yang disebut dewa-dewa palsu. Karena ketika dia mewarisi kekuatan Shuro, dunianya tidak lagi berstatus sebagai firman Tuhan. Apa, bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Tuo Bayun tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di hadapannya, tangan Tuhan barusan. Itu hampir mematahkan kognisi Tuo Bayun tentang batas atas kemampuan Su Yang. Jika bukan karena Su Yang berdiri di depannya, hanya melihat kekuatan itu, dia bahkan bisa percaya bahwa itu adalah kekuatan yang bisa dimiliki dewa. Tuo Bayun, menyerahlah, kamu bukan lawanku, ada satu hal lagi yang tidak ingin kuberitahukan padamu, tapi sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran, kekuatan Sura yang kamu dapatkan sama sekali bukan kekuatan Sura yang asli, kamu hanya sekedar boneka. Petik 2. Tuo Bayun memandang Su Yang dengan acuh tak acuh, kekuatanku bukanlah kekuatan Sura, bukankah itu kekuatanmu? Su Yang tidak banyak bicara, tapi perlahan mengeluarkan pedang asuranya. Segera Anda menyadari betapa bodohnya Anda. Gemuruh. Dalam sekejap, jari pedang yang sangat tajam itu terpotong di udara, memancarkan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan oleh Tuo Bayun seumur hidupnya. Sepertinya kekuatan pedang ini telah benar-benar menghancurkan seluruh kekosongan. Tidak, itu tidak mungkin bagiku. Hahaha, sejujurnya, Tuo Bayun, kekuatanmu sama sekali bukanlah kekuatan Sura yang sebenarnya. Dewa Sura sepenuhnya memperlakukanmu sebagai bidak catur. Kamu ada hanya untuk menikahi bosku. Pakaian. Setelah Long Kun mengucapkan kata-kata ini, Tuo Bayun sepertinya merasa bahwa dunianya akan segera runtuh,
apa arti dari semua yang dia lakukan? Sial, orang ini tidak akan gila semudah itu, aku hanya membicarakannya. Awalnya, Long Kun hanya mengejek pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa martabat Tuo Baiyun akan benar-benar runtuh di bawah rangsangan kata-katanya. Itu benar, Tuo Baiyun benar-benar gila sekarang. Saat dia menjadi gila, seluruh ruang memancarkan kejatuhan yang tidak dapat diubah. Itu benar, itulah kekuatan yang benar-benar datang dari kejatuhan. Ketika dendam jiwa yang kesal mencapai tingkat tertentu, sifat kejatuhan akan muncul. Itulah sumber kekuatan yang paling jahat dan menakutkan di dunia ini. Di bawah cahaya yang merosot, semua jiwa yang mati mulai membakar kekuatan jiwa mereka. Di ruang yang terbatas ini, kekuatan jiwa yang membara terus berkembang, dan begitu kekuatan ini lepas kendali dan runtuh, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Tidak, orang ini bisa pingsan kapan saja, semua orang mundur dan menyerahkan medan perang kepadaku sepenuhnya. Su Yang tidak berusaha melakukannya, karena dia tahu betul bahwa dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menghadapi semua ini. Su Yang mengangkat pedang sura tinggi-tinggi di tangannya ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan sura dengan bantuan artefak mengerikan yang pernah melanda dunia ini. Cahaya pedang yang memusnahkan semuanya datang seketika. Cahaya hitam dan putih menyala dari pedang Su Yang. Sudah berakhir, Tuo Baiyun, semuanya sudah berakhir. Gemuruh, pedang Asura menebas di udara. Aura pedang yang menakutkan itu langsung mengunci Tuo Baiyun yang sudah gila. Detik berikutnya, lokasi kosong di mana Tuo Baiyun berada benar-benar runtuh. Seluruh pribadinya telah menghilang tak terlihat. Ya Tuhan, apakah ini sudah berakhir? Hanya satu putaran boss ofensif yang benar-benar merobek Tuo Baiyun. Semua orang menatap punggung Su Yang dengan kaget. Sekarang kekuatan Su Yang berada di luar imajinasi semua orang. Mungkin inilah kekuatan Tuhan. Ling Yao menghela nafas sejenak, tetapi di saat berikutnya, seluruh tubuh Ling Yao memancarkan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukanlah keadaan yang terpancar dari jiwanya, tapi dengungan tubuh pedang surgawi di tubuhnya. Apa masalahnya? Dari mana asal pedang Qi yang begitu kuat? Gemuruh, Kunpeng yang bolak-balik muncul lagi, dan kali ini punggung Kunpeng dibayangi oleh hantu. Pria itu terlihat sangat kuat, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan. Satu-satunya hal yang perlu disebutkan adalah bahwa semua pedang yang dia lewati akan bergetar secara naluriah. Tentu saja, itu juga termasuk pedang sura ini di tangan Su Yang. Tidak, aura yang kuat ini, dari pria ini, sepertinya aku merasakan fluktuasi yang lebih berbahaya daripada bos. Apakah ini yang disebut penguasa menara tak berujung, Xiao Yao Daojun dari Xiao Yao Daomen? Keraguan semacam ini bercampur di hati setiap orang, sampai orang itu dan Kunpeng muncul di depan Su Yang lagi. Anda mewakili pewaris sejati yang datang ke menara tak berujung untuk menyelamatkan orang atas nama Shuro. Begitu pihak lain membuka mulutnya, dia langsung ke intinya tidak ada lagi omong kosong, tetapi bahkan pada jarak yang begitu dekat, Su Yang dan yang lainnya tidak dapat melihat wajah asli orang ini. Jadi apa, jika kamu tahu, lepaskan jiwa Shuro secepat mungkin, dan jangan paksa aku untuk melahirkanmu kembali. Hahaha, aku telah hidup selama 4-5 juta tahun. Tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Bahkan Shuro cukup menghormatiku, tapi kau sangat sombong sebagai seorang junior. Orang tidak sombong dan kekanak-kanakan. Meskipun aku bukan remaja lagi, aku masih sangat muda dariku. Aku tidak ingin berbicara lebih banyak omong kosong. Apakah kamu akan membiarkan orang pergi? Haha. Anak itu tidak bisa menganggap gayamu lebih sombong daripada sebelumnya. Pada saat ini, Sura masuk kembali ke pikiran Su Yang dengan sebuah pemikiran, dan tidak bisa tidak menggodanya. Cepat dan beritahu aku apa yang terjadi dengan orang ini. Aku merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya darinya. Omong kosong, dia adalah tubuh Daojun Xiao Yao. Apa yang kamu bicarakan? Ini sama sekali bukan tubuh yang nyata. Ya, itu adalah Xiao Yao Daojun, siluet humanoid yang disimulasikan oleh daunnya sendiri, dengan lebih dari 50% kekuatan tempurnya. Lebih penting lagi, bahkan jika Anda benar-benar menghancurkan tubuh Tao-nya, tubuhnya tidak akan terluka sedikitpun. Tubuh Dao yang dia kirim ada di sini untuk menguji Anda, benar-benar ingin menaklukkannya, hanya menara tanpa akhir yang menjadi medan perang terakhir Anda. Sebuah cibiran muncul di wajah Su Yang, karena Anda mengatakan itu, saya mengerti bagaimana saya harus melakukannya. Keputusan cepat, jangan memaparkan lebih banyak sarana.
Selanjutnya Su Yang melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, Su Yang bergegas ke hantu seperti hantu, dan kedua tangannya yang besar tiba-tiba menekan kepala yang lain. Aura Shuro yang tak ada habisnya mulai membaptis secara liar dengan kekuatan yang dibutuhkan garis besar ini, benar-benar menakutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan master garis besar di depannya, Dao Jun Xiaoyao tidak pernah menyangka pemuda di depannya akan marah, itu sangat menakutkan. Nak, kamu mulai membuatku tertarik. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Jika kamu memilih untuk menyerah padaku, aku akan menjadikanmu master berikutnya dari menara tak berujung ini. Berhenti bicara omong kosong, kamu dan aku hanya bisa menjadi saingan. Su Yang tidak memberi tubuh Dao ini kesempatan lagi. Dia hanya mendengar ledakan keras, dan energi arogan meledak seketika, dan garis besar hantu di depannya dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Seluruh proses hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik, dan Kun Peng, yang awalnya membawa tubuh Master Menara, benar-benar menjadi serangga terbang kecil yang ketakutan saat ini. Apakah kamu ingin melarikan diri juga? Suara Su Yang bercampur dengan sentuhan bercanda, dan ketika suara ini masuk ke telinga Kun Peng, pihak lain sangat ketakutan sehingga mereka menunjukkan bentuk aslinya. Benar sekali, prototipe orang ini bukanlah garis keturunan Kun Peng yang sebenarnya, melainkan monster spesial yang melahirkan sayap seperti katak. Ya Tuhan, tampaknya dia bukan Kun Peng asli dengan darah paling murni. Jika ini masalahnya, pengorbanan bahkan lebih tidak mungkin. Su Yang tersenyum dingin, karena kau bahkan tidak memiliki darah Kun Peng yang paling murni, hanya ada satu akhir yang menunggumu, pergilah ke neraka. Sebuah pedang terlempar ke udara, dan kekuatan teror pecah seketika. Monster besar ini juga dihancurkan oleh kekuatan Su Yang. Bos, kamu benar-benar terlalu kuat. Kamu seperti reinkarnasi Shuro yang sebenarnya sekarang. Gelombang sanjungan ini, Su Yang masih berguna. Karena bahkan dia sendiri dikejutkan oleh kekuatan mengerikannya sendiri sekarang. Bahkan di Gunung Qilin, Su Yang saat ini memiliki beberapa dorongan untuk menghasut. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi langsung ke Tower of Infinity? Tidak, saya katakan bahwa kami belum menemukan Lian Sui dan Cao Tian. Hal yang paling mendesak adalah menemukan mereka terlebih dahulu untuk memastikan integritas tim kami, dan kemudian kami dapat membuat rencana lebih lanjut.